apa yang telah ia lakukan akan terjadi terhadap adik perempuannya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Awe Horror. Pada malam ini kita kembali bertualang lagi atau melakukan PNS penelusuran, yang dimana kita mencari tahu tentang apalagi keagresifan atau yang menurut kita cerita ataupun pengalaman di bagian makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dan di sini alhamdulillahnya kita nggak terlalu banyak juga. Ada beberapa tim yang juga ada halangan, dan ada juga beberapa hal yang mungkin karena cuaca ataupun halangan ini yang aku sebutkan mungkin karena cuaca ataupun lagi kurang enak badan. Tapi alhamdulillahnya kita masih bisa buat aktivitas ini, dan kita masih bisa mencari tahu tentang apa yang kalian ingin tahu juga, seperti itu guys. Dan setiap perjalanan kami ambillah baiknya dan buruknya dibuang. Oke? Jadi yang kurasakan di posisi awal mungkin masih normal secara awam, cuman secara logika ada hal yang agak aneh, karena ketika kita cukup mengecek dan beberapa hal yang terjadi di sini, suasana dan hawa, kita ngomongin hawa ya, hawa suhunya agak berbeda karena posisinya kita di sini sebenarnya musim hujan ya, gitu, dingin tapi panas. Oke, untuk kelanjutannya mungkin bisa kalian lihat di video PNS pada malam ini. Dan kami juga ada beberapa hal yang kami baca tentang komentar ataupun tentang yang kalian sampaikan. Ada yang berkomentar tentang coba kalau pertengkaran khodam pendamping dihadirkan, jadi yang kayak yang membackup itu sama-sama kesurupan. Hal itu dulu memang sering terjadi, cuman ketika hal itu sering terjadi kayaknya nggak bagus juga, karena dampak dari hal yang cedera ataupun luka, yang ketika dia udah sadar dia baru tahu luka, sesama tim ada yang luka, cedera. Jadi kita mengutamakan keselamatan, dan hal itu tetap akan terjadi, maksudnya hal itu akan tetap dalam permainannya, cuman khodam pendamping mungkin sesuatu yang ada momennya gitu, nggak mungkin kita mengandalkan mereka terus. Karena pada dasarnya kita mungkin tidak bisa seenak-enaknya melakukan hal itu sesuka kita gitu, intinya gitu. Ada momennya, tapi hal itu tetap pasti akan ada, tidak dihilangkan, tapi akan ada momennya. Jadi kita berusaha sekarang menaruh tempatnya, yang mana pas momennya, mana tidak, seperti itu. Kan kalian nonton Awe Horror ini kan ada yang suka karena ininya, ada suka karena itunya gitu. Jadi kita posir kayak bagaimana di situ tempat-tempatnya gitu, ada momennya, jadi nggak amburadul kayak dulu. Oke guys. Oke. Dan ada juga yang menanyakan beberapa hal rekan-rekan saya yang sering nampak di samping kiri saya, mungkin di posisi saat ini dia lagi ada hal yang harus dilakukan, dan itu mungkin hanya dia yang tahu. Mungkin kita tak bisa menjelaskan lebih detail karena nanti kita dibilang sok tahu pula. Intinya seperti itu. Suatu saat mungkin dia akan terus seperti dulu, seperti itu. Jadi ya mungkin kalian ngelihat Awe Horror, mungkin saya ulangi lagi, kalian mungkin lebih dapat pelajaran tentang ketulusan, dan kalian akan tahu ketulusan itu seperti apa nantinya, mungkin nanti, dan seperti itulah. Oke, kita lanjut aja. Terima kasih untuk dukungannya, dan kami berharap dukungan kalian terus berlanjut, dan sampai kita 100.000 subscriber. Amin guys, dan seterusnya. Assalamualaikum.
Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Awe Horror. Oke, mungkin kalian sudah kenal yang di depan-depan ini siapa. Oke, untuk mungkin di sini aku akan mengungkapkan apa yang kurasa dan apa yang kurasa di tempat ini juga gimana. Oke, kalian bisa tengok kami berada di sebuah hutan yang dimana kami tidak bisa sebut di mana tempatnya. Lalu di sini mungkin suasananya ataupun situasinya sangat mencengkram bagi aku, yang dimana penuh dengan kewas-wasan ataupun rasa takut yang besar. Itu was-wasnya tuh ibarat tuh kayak takut dari sebelah mana pun nyerang, takut entah ada manusia tiba-tiba apa gitu kan. Terus pas aku mau jalan tadi nyari tempat tuh kayak ada tiba-tiba tuh kayak entah di sela-sela ranting lah, sela-sela ranting tuh kayak ada baju hitam gitu, terus tengah-tengahnya tuh kayak tulang gitu. Kayak tulang. Mungkin pas naik sini tuh, pas kami awalnya tuh turun dulu kan, baru naik lagi di situ, makanya langsung di situ langsung merinding tuh, nggak tahu dan kayak naik gitu. Tadi gitu juga, tadi aku pas yang sebelum kita opening itu, aku ngeliat juga ada sosok hitam di situ. Mungkin lah ya Kayak sama. gini, hitam semua. Cuman aku nampak kayak si barat tuh kayak jubahnya yang ngembang itu terbuka, yang di dalam itu kayak tulang aja gitu yang aku nampak. Itu entitas. Kalau misalnya rasa sih aku sekarang bagian pundak nih berat, kayak udah dirangkul entah apa gitu kan. Langsung masuk lagi. Sekarang pun sampai sekarang kayaknya gelisah pas kita udah sampai di tempat. Gelisah tuh nggak tenang lah. Iya, kayak. Oke, mungkin itu aja, dilanjutkan lagi oleh Pi. Ya kalau aku rasa kayak sekarang ini gini om, kayak palaku di kepit gini, dikepit, kayak di cengkram gini kan. Pas tuh yang kayak entitas itu yang dari sebelah sana aku lihat tadi ada juga. Apa tuh, seperti apa yang di pandangan dirimu tuh nampak? Aku ngeliat tuh kayak mata aja. Mata aja? Iya, kayak mata aja yang merah gitu. Berarti yang dinampak tuh cuma mata, nggak Iya, ada mata bagian aja. lain. Tuh pas nampak sosok itu, apa yang dirasain dari sosok itu? Ya kayak dari ngeliat kayak Emosional panas. kah atau apa? Sini yang panas. Langsung panas mata? Iya tadi. Pas nampak tuh langsung panas mata. Mungkin yang dirasain lagi ada? Enggak lagi mungkin itu. Untuk situasi gimana? Situasi tempat ini? Sangat Kali. kali ya. Oke, ada lagi? Oke, mungkin kita lanjut dengan Kiki. Kalau untuk aku ya Bang Git, untuk yang rasa yang aku rasain saat ini masih ke terngiang-ngiang dengan satu suara ketawa dari sosok perempuan Bang. Dari sebelah sana tuh. Ya, tadi juga aku mungkin dengar suara entah nangis tak tahu, soalnya kayak iya, apa? prepare lah ya. Kayak dia ketawanya itu Bang, nggak tahu tuh Bang, udah ngejek, ketawa Kayak, ngejek atau gitu. minta tolong. Aku masih belum dapat tuh Bang ketawanya. Cuman untuk entitasnya yang aku dapat sekilas tuh Bang, dia kayak bukan jongkok sih, kayak lebih kayak ngerenungin nasibnya tuh, kayak Renungin nasib. ya sambil kayak gini gitu. Gini. Senyum. Dia tuh senyum, cuman dibalik senyumnya tuh kayak ada. Dia tuh natap ke kita atau kayak mau nunduk aja? Natap Ya. gitu. Lagi? Mungkin itu aja sih Bang. Guys, Masih terngiang-ngiang. Oke, guys, di sini kita sambil menunggu Bang Awe-nya menggambar salah satu sosok. Kita mungkin agak sedikit cerita lah. Mungkin ada nggak sekarang yang dinampakin tuh di pandangan kalian tuh entitas sekarang? Ada nggak yang coba untuk seperti ingin bercerita atau mendekat ke kalian? Belum ada. Di pandangan belum ada sama sekali. Jadi untuk saat ini yang dirasakan saat ini tuh apa aja? Ada nggak? Itulah kayak tadi yang mata. Kayak tadi aja masih itu. Mata Bang panas ya. Tadi Gigi terkoneksi dengan sosok perempuannya. Mas tapi masih terngiang. Oke guys, mungkin sosok perempuan itu masuk yang terkoneksi dengan Kiki. Permisi, saya bisa panggil Mbak atau siapa? Atau masih ingat dengan namanya sendiri?
Siapa namanya kalau boleh tahu? Ella. Oke, baik. Boleh, ada apa kamu terkoneksi ataupun tertarik dengan anak ini? Ada apa? Ada bisa kamu ceritakan ataupun kasih pesan untuk kami? Cukup berani kalian datang ke tempat ini ya. Oh, kamu ini udah berapa lama di tempat ini? Lama? Sendiri atau gimana? Saya sendiri, Sendiri. tapi banyak yang jahat. Banyak yang jahat-jahat. Kalau banyak yang jahat-jahat, apakah kamu tersiksa oleh mereka ataupun mengganggu kamu mereka yang jahat-jahat itu? Saya tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Apakah kamu sangat Mungkin itu akan berurusan dengan kalian. akan berurusan dengan kami? Saya peringatkan saja ya. Ya. Hati-hati, hati-hati, baik. Adakah cerita ataupun di tempat di tempat ini yang bisa kamu sampaikan sedikit? Kalaupun banyak boleh. Di sini Tempatnya? peperangan Tempatnya peperangan. Yang jahat. Apakah mereka tuh peperangannya dalam hal apa? Merebutkan apa? Atau ada yang lain, hal lain? saya tidak mau mengurusnya. Saya tidak. Kalau kamu, ya, lanjut apa nanya apa? Kau takut apa kamu masih menetap ataupun ibaratkan nyaman kamu di sini tempat ini? Saya tidak mengurusnya. Sudah cukup lama. Kalian berani ya. Kenapa kamu masih bertahan di sini kalau misalnya banyak yang jahat ataupun bisa berdampak dengan kamu? Saya sudah lama sekali di sini. Nyaman berarti kamu di sini. Berarti kamu keliling atau ada tempat tinggal kamu di sini? Saya tepat di sana. Tempat di sana ya. Oke, baik. Apa kamu dengan kedatangan kami merasakan terganggu atau apa? Bukan saya. Jadi kamu Mereka yang ada di sini. Oke, baik. Dengan peperangan yang mereka itu, apakah kamu berdampak ke kamu? Tidak. Kamu nih boleh tahu nggak kami sedikit ceritakan kenapa kamu bisa seperti ini? Semasa hidup kamu, apa yang terkena dengan kamu bisa kamu seperti ini? Meninggalnya karena apa? Boleh kami tahu? Kamu ingin tahu? Iya. Kamu ingin tahu kenapa saya mati? Iya, boleh. Saya dulu sama seperti kalian. Oh, kamu dulu sama seperti kalian. Lalu? Saya salah. Oh, berarti kamu belajar seperti ini untuk berniat jahat itu? Kamu Gini bang, kayak belajar kita sama kayak iya, dia. iya. Apakah kamu melakukan hal jahat itu ada rasa penyesalan kamu? Tuh. Titiknya adalah kamu tidak menyesal apa yang udah kamu lakukan? Sangat menyesal. Sangat menyesal. Apakah kalian akan seperti itu ujungnya atau akhirnya? Apakah kamu masih mau di sini ataupun pindah ke tempat yang lebih nyaman? Apa pertanyaannya tadi? Boleh diulang? Ya, itu kami tidak bisa menentukan. Semua itu Tuhan yang ngatur, yang mengasih takdir ke kami. Kami tidak bisa mendahului takdir Tuhan. Ya. Memiliki. Ada lagi yang kamu ingin sampaikan untuk kami? Baik, baik.
Jika tidak ada lagi, silakan kamu keluar dari raga tempat ini dan kembalilah ke tempat kamu. Mati sepertiku ya. Baik, insya Allah. Ya, mungkin tadi sosok perempuan yang terkoneksi dengan Kiki, yang dimana dia pun seperti entah bingung entah apa, kita berani ke tempat sini ataupun ke tempat yang dimana penuh dengan makhluk-makhluk yang tinggi-tinggi ataupun jahat-jahat. Oke, mungkin bisa sedikit ceritakan Kiki ataupun ada yang tinggalkan bekas. Aku dapat pandangan nih bang ya. Dia tuh dulunya itu menganut ilmu jahat bang, tapi bisa disebut orang sering sebut itu ilmu hitam. Iya. Dia hari-hari kerjanya itu apa bang? Menjahati orang aja bang, kayak dia tuh. Oke, seperti pensuruh orang yang ingin berbuat jahat. Betul. Ada orang yang sering datang ke tempat dia ini kayak populer lah di desa itu bang. Ya di kalangan, betul bang. Dia ini populer di kalangannya bang. Jadi orang-orang tuh datang ke dia tuh nggak ada niat baik sedikit pun. Niat jahat terus bang. Berarti dia dikasih imbalan baru dia ini. Ya itu pasti itu bang. Cuman lebih ke kayak tumbal gitu bang. Tumbal ya? Iya betul bang. Itu syarat utamanya bang. Tapi akhirnya tuh matinya tuh cukup tragis ya bang. Iya sih. Oke guys, untuk kalian mau belajar seperti ini, jangan untuk yang jahat ya jahat. Jangan sampai salah. Iya, jangan sampai salah. Nanti kalian mati juga, ya itu urusan masing-masing lah. Intinya kalau kalian mau belajar seperti ini tuh dengan niat yang baik untuk menolong ataupun membantu orang. Permisi. Kenapa? Ada apa? Bisa kita berbicara ataupun ngomong dengan baik-baik, dengan tenang. Ada apa? Akhirnya apa? Hebat kalian. Kenapa? Hebat dalam hal? Apakah ini tempat kamu? Ya, Tempat kamu. Sudah berapa lama kamu di sini? Kalau boleh saya tahu. Bukan urusan saya. Saya cuma ingin bertanya dan bukan untuk mengurusi kamu. Saya hanya bertanya. Sudah berapa lama? Bisa dijawab? tidak ada untungnya. Lalu kamu masuk ini ke raga teman kami ingin menyampaikan itu aja? Aku hanya disuruh. Suruh siapa? Lihat saja nanti. Aku hanya memperingatkan kalian semua. Jangan sampai dia murka. Tempat kamu sebenarnya di mana? Di sana apa di sini? Kamu mengakunya di sini, cuman kamu nunjuknya di sana. Maksud kamu gimana? Yang ada di atasku. Oke, baik. Jika kamu tidak mau menjawab sudah berapa lama kamu di sini, udah. Jika tidak ada lagi yang mau kamu sampaikan, cuman itu aja yang kamu sampaikan, silakan keluar dari raga teman kamu. Kita lihat saja nanti ya. Ya, baik. Ya, silakan. Ini kayak suruhannya gitu bang. Iya, ibu. Ya, mungkin pengawal ataupun prajuritnya lah untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh pimpinnya mungkin. Ada mungkin sedikit
bekas ditinggal oleh ataupun ada betul pandangan itu di bang sana. tadi bang. Yang mau bilang tadi disuruh dia bang, suruh mantau sih bang. Cuman aku terima aja tadi bang. Iya mungkin. Ini sekarang aku nggak tahu nih, di pandangan aku entah ada seorang kakek yang dari atas turun gitu. Nggak tahu aku kenapa. Itu sih bisa tenang. Bisa kita berbicara dengan baik. Saya bisa panggil apa? Kamu dari mana? Ada apa maksud dan tujuan kamu ke sini? Jauh dari sana. Bisa disampaikan? Ada apa? Ada yang ingin disampaikan? Jika tidak ada yang ingin disampaikan, buat apa kamu hadir? Kenapa? Kamu tidak berbicara, terus langsung menyerang. Sedangkan kami, kedatangan kami tidak ingin mencari keributan ataupun peperangan. Di sini aja. Kamu kemana? Kamu di sana berada. Cuman kamu kebawa ke sana. Mbak. Oh, kamu ingin kekerasan? Bisa tenang dulu nggak? Oh, Wahai jin. mari kita Bisa. mulai. Berapa golongan kamu yang ada di sini? Jika ada, Awas. Hati. Jangan terlalu nunduk. Oke guys, mungkin di sini. Itu. Coba tenang, tarik nafas. Cuan udah. Ya? Apa? Wes, tadi sosok yang masuk ke bayi itu mungkin tidak ingin mengasih tahu ataupun banyak berbicara, dia langsung mungkin keributan. Apa? Kenapa? Ada keributan gitu bang. Karena ada keributan dia terpancing gitu di sini. Ada lagi yang ditinggalkan bekas olehnya ataupun dapat pandangan ke sana? Ini kayak Mungkin yang kuperhatikan dari tadi banyak sambutan dari mereka ya. Sambutannya kayak lebih ke tidak mau bahwa ada apapun yang terjadi di sini. ini kayak ada ditutupinnya bang. Ya, mungkin lebih ke kehidupan mereka. Jadi kayak hal itu yang membuat mereka tuh agresif gitu. Hal yang wajar sih, kayak lebih ke sesuatu hal yang mereka nggak tahu kita ini mau ngapain gitu. Betul. Pikiran mereka tuh, akal mereka tuh simpel gitu. Iya. Intinya aja mereka. Intinya kayak ya udah kau berarti mau menghancurkan sini gitu. Iya itu. Dan aku deh tadi selama mensketsa salah satu sosok wanita, terus agak yang namanya kita maka di lokasi itu beda. Kalau kita kayak ngelukis di rumah kan kita bisa tenang gitu, kita bisa perbagus dengan simple gitu. Cuman kalau di lokasi itu kadang kayak tadi gangguan. Iya gangguan. Kayak mereka pasti bisa ngonek. Kayak mereka udah tahu pun kayak titik tujuan kita, mereka akan menyerang juga yang nggak sukanya nih yang negatifnya. Nah makanya kadang kami tuh guys pribadi kayak kalau udah memang kita mainkan sketsa ya mungkin hanya sekedar sketsa gitu. Kalaupun kita mau jelaskan kita harus nyari keadaan yang aman gitu. Cuman selama ini kayak pasti ada aja gangguannya. Nah gangguannya ketika permisi, dialog.
Apa tujuan kamu masuk ke raga teman kami? Tujuan saya Ya. Bisa kamu jelaskan? ada yang saya ingin tanyakan. Kalian datang ke tempat ini untuk apa? Kami hanya ingin cari cerita dan cari pengalaman buat hidup kami. Bukankah wanita tadi sudah memberikan cerita? Apakah tidak cukup? Belum cukup. Aku tidak ingin tempat ini menjadi tempat untuk keributan. Ya. Sebaiknya Kami tidak ada. pindah. Apakah ini tempat kamu? Bukan. Lalu? Aku di sekitar sana. Lalu kenapa? Merasa terganggu. Kan jauh kamu di sana. Kan jauh kamu, kenapa bisa sampai sini? Kesankan ini bukan wilayah kamu. Banyak yang menuju ke sini. Ya itu urusan mereka. Mereka mengganggu. Mereka yang mengganggu. Ya, karena kedatangan kalian di tempat ini. Mereka mengganggu atau mereka terganggu? Mereka mengganggu. Mengganggu kamu? Mengganggu kalian dan kami terganggu. Keluarin aja gitu. Mengapa kamu tidak ingin keluar? Udahlah, Tujuanku. kami tidak ada urusan denganmu, kan kamu jauh di sana, jadi jangan mencari keributan di sini. Ya, tadi guys mungkin kalian lihat si Get agak kaget, dia coba menghibur dirinya karena dia terkena ini nggak kurang hati-hati, jadi kecolok mungkin matanya gitu. Oke. Aku ulangi, begitu banyaknya mereka ingin membuat kita itu kayak gini guys, rasanya. Jadi kalau kita PNS itu, kalau kita petualangan itu, kita kasih tahu pun sia-sia, tak kasih tahu pun mereka marah. Iya. Sia-sia dalam arti tetap mereka akan mengganggu. Nah sekarang mereka udah nih, udah tahu kita. Aku kan ada menskesa salah satu sosok. Nah mereka udah tahu tujuan kita apa, dan mereka itu rata-rata gini loh, di setiap tempat pasti ada satu golongan atau 3 golongan yang keras. Nah, dan mereka selalu welcome kan siapapun yang datang untuk tinggal, tapi ibaratkan tidak kuat di atas mereka, kayak misalnya golongan rendah. Dan di dunia mereka juga ada penyiksaan dan perbudakan. Nah, ketika kita masuk ke alam mereka, dalam istilah ini kan yang tak kasat mata, kita masuk wilayah mereka nih, kan mereka juga setiap di mana tempat pun mereka ada pastinya. Nah, dan mereka ngelihat ada yang masuk ke wilayah mereka ingin keluar, dalam istilah mendapatkan kebahagiaan. Mereka iri. Karena gini loh, setiap orang yang andai kata sosok-sosok kayak pocong, kuntilanak ataupun yang lain-lainnya, sosok-sosok kayak itu, mereka akan ketemu sesuai tempat mereka. Kayak ada yang menyimpan dendam, mereka akan bertempat tinggal di wilayah yang penuh dendam. Gitu. Ada yang menyimpan kesedihan, di mana sosok di sana itu ya kesedihan semua. Gitu. Dan mereka tuh iri kalau misalnya salah satu antara mereka ada yang menuju kebahagiaan dibantu dengan doanya manusia. Gitu, seperti itu. Oke, bisa kita bahas tentang sosok yang aku gambar? Boleh. Nah, pengaruh dari sosok ini sangat keras. Dia salah satu wanita, tapi wanita yang berbaju merah. Ada kalian nyebut tadi wanita berbaju merah, ada atau enggak? Pokoknya aku dapat sosok kuntilanak berbaju merah. Kayaknya tadi aku mau sebut, cuman kayak tertahan gitu bang. Oke. Dia berada di wilayah sini terus terbang. Sebenarnya kalau didiktekan, aku baru tahu sekarang nih, kenapa ada hantu yang bermuka tak jelas atau rata. Karena mukanya sangat hancur. Sangat hancur. Gitu, makanya saking hancurnya jadi rata gitu, kita lihat dari jarak kejauhan. Gitu. Saking memang udah matanya udah hancur semua, kayak terpapar sesuatu gitu. Gitu. Tergesek. Benar. Jadi kayak lebih ke aku dapat wanita, cuman lebih ke konflik. Dia punya masalah. Yang aku rasa nih, aku ketika gambar dia tuh selalu berhadapan dengan jalan yang sepi.
terus rasa Aspal gitu. amarah yang keras. Kalian bisa sambung mungkin kalau kalian dapat menyambung. Terus dengan seseorang Terdiseret nggak dia? enggak kayak gini lagi, aku udah nampak jalan dan dia sedang berjalan tapi dia sendiri, tapi ada problem. Oh, kayak ada masalah. Oke. Sosoknya cukup jahil dan sebenarnya baik, cuma nggak tahu lah kayak mana ngatasi dia gitu. Jadi mungkin kalian penasaran sosoknya. Jadi ini guys sosoknya. Kita sebenarnya udah hancur semua di bagian atas dari kepala sampai hancur, cuman di bagian mulut ya cukup gitu. Tergores Dan gitu. sebenarnya di bagian mulut ini kayak dia tersobek gitu. Kayak gitu bang. Sini. Entah kena apa ataupun kenapa gitu. Jadi ini guys sosok yang mungkin bermuka rata ataupun Sudah habis. yang kita bicarakan Hancur. tadi hancur ya, muka hancur. Dan di lehernya itu ini loh, kalian kayak nampak ini kan kayak seret-seretan gitu kan. Kayak di bagian sini itu koyak. Kayak digoreng gitu bang. Ya seperti itu. Jadi dia punya sensasi yang cukup besar dan nanti akan kutanya apa yang kalian rasakan dan kalian harus Sampaikan. kalau ada sampaikan gitu. Cuman dari aku, jadi dia punya dendam. Dia punya dendam. Kayaknya ini tentang yang aku rasa tuh lebih ke ini. Pasangan. Apa? Pasangan. Pesanan apa maksudnya? Pasangan. Iya, pasangan. Pasangan. Cuman aku belum membulatkan tentang itu juga. Cuman memang aku naluri aku ke situ gitu. Dendam. Ya, dendam. Dendamnya besar kali. Ya, kekecewaan. Mungkin ya. Mungkin kalau dia ada problem sama pasangannya, terus ibarat tuh dia meninggal. Ibarat itu kayak problemnya itu di luar ataupun di jalan gitu. Jadi dia langsung pisah gitu. Kayak gini loh, kayak dia ingin pergi. Iya. Pergi. Cuman kita kan belum tahu jelas. Belum tahu jelas sih. Mungkin dari Kiki gimana? Rasa ini salah satu hal yang ketika kalian dapat, kalian lihat. Iya. Ini udah mulai connect sih bang. Tapi mulai lihat dari dari yang bang Lukis nih mulai ada rasa ini. Dia memang dendamnya tuh besar, cukup besar bang. Cuman dia dendamnya ini kecewa ke pasangannya sih bang. Pasangannya. Jadi dia nih pengen pengen ngobrol, maksudnya ngobrol serius, cuma pas di jalan itu bang, pasangannya ini langsung mengeksekusi dia bang. Itu yang kau Ya, dapat. yang aku dapat bang. Oke. Berarti di sini Kiki dapatnya itu. Ya, kita kan berusaha menyambung. Iya. File-file mereka tuh gini loh, kita nggak bisa jelas. Kadang kita hanya setengah dan setengahnya pasti ada yang didapat dari yang lain gitu. Nah, mungkin PI gimana? Kalau aku kayak Kiki sendiri memang ada kayak baru jalan lah kan. Cuman kalau aku bilang jadi kayak di motor kayak jatuh gitu kan. Baru si lelaki ini kayak lehernya ini kayak digorok gitu bang. Berarti memang udah direncanain. Udah kayak direncanain dia. Makanya ini kayak pas dendam gini. Ada dendam yang ini dia. Oke. Mungkin kayak aku agak dapat luang napas, kayak tiba-tiba napas aku tuh berhenti sejenak gitu ya. Mungkin sedikit gimana? Kalau sedikit yang sedikit rasanya, kalau sedikit rasanya kayak sakit hati gitu. Sakit hati. Terus kalau misalnya dari pandangan situ ibarat tuh kayak mereka itu udah problem. Terus saling misalkan diri, perempuan ini entah jalan kemana tak arah, lalu si laki-laki ingin menyampari, kayak ibarat tuh kayak jambret lah. Mau tuh kayak narik perempuan itu langsung terjatuh, mungkin terseret dengan bawa motor si laki-laki itu dari pandangan Sigit. Oke. Yang Sigit dapat. Oke. Kalau dari Kiki, ibaratkan kalau kesimpulan PI sama Kiki, kejadian ini bukan hanya dia. Oke, mungkin dari Kiki sama PI, Sipung ya, yang aku simpulkan bahwa di sini aku nyari apakah dia sendiri terjadinya atau wanita ini berdua. Nah, dua dari kalian menyatakan pendapat yang tidak jauh ada bedanya, pasti ada samanya sedikit gitu. Kalian kan bilang tadi wanita ini tak sendiri, melibatkan pasangan. Pasangan itu orang dekat dan sangat dekat. Iya betul.
Dan Sigit, aku lebih ngambil dari pendapat dia nih guys. Aku ngerasa pendapatku yang bisa diambil itu cemburu. Gitu. Iya. Rasa cemburu, tapi cemburunya bukan ini loh. Aku agak gimana ya? Susah agak juga, bingung. sulit jelasin. Iya, Cuman bingung. aku paham gitu. Aku Iya. paham nih tentang wanita nih kayak. Iya. Ini yang wanita ini. Sorry guys ya, bukannya aku apa. Kok aku bisa dapat nih gitu. Aku bisa dapat nih sosok ini. Kok kayak gini ceritanya gitu. Wanita ini membandingkan. Oh. Sebenarnya niatnya itu untuk membuat laki-laki sadar. Nah, makanya aku kayak problem ini kok kita ini bisa rangkul ceritanya gitu. Nah, aku tadi zong cuman dapat satu wanita ini kayak dia dengan siapa? Itu aja. Itu membandingkan terus kayak lebih ke Oke. Kalau aku ya jangan ikutin aku, cuman kalau aku lebih pihak ke wanita. Aku nggak tahu kalau kalian. Pihak ke wanita itu maksudnya lebih kayak Lebih benar. lebih gitu. benar Lebih benar si wanitanya ya. Gitu. Dan dia membuat hal yang mungkin agak menyinggung si laki-laki mungkin karena dia udah tahu laki-laki itu sampai di mana. Cuman kok sampai ada pikiran psikopat gitu sih. Oh. Gitu. Aku sih kayak dapat di suatu tempat, entah mereka balik tuh malam, terjadilah di situ pas di luar, entah kafe entah apa ini. Tahu sih, masih bingung. Dari situ pas mau pulang itu udah naik nih si perempuan ke motor mungkin ya, terus dia langsung entah gimana sakit hati atau apa langsung turun dari motor pergi nggak tahu kemana. Itu sih langsung dapat lagi, bingung. Jadi kayak apa ya, aku ketika dapat sosok ini ya memang dia salah satu sosok yang bisa dibilang kan dia sosok wanita dari beberapa banyak wanita di sini dia memang yang bentuk fisik yang cukup hancur yang dimana dari atas ke bawah itu hancur juga. Dan mempunyai hal yang dendamnya kuat. Cuman aku nggak tahu kenapa di pihak ini sedangkan aku laki-laki, aku ini laki-laki. Ini kan ceritanya membandingkan, tapi gini loh, aku dapat pengalamannya kayak lebih ke membandingkan. Kita tidak tahu nih pendapatnya itu. Sosoknya aku belum bisa cakap banyak karena dianya dalam istilah maju mundur. Gitu, dianya masih maju mundur. Ibarat tuh dia juga masih bingung mau nyampaikan gimana gitu. Seperti itu. Kayak lebih ke ini loh, kayak orang tuh dia masih pengen hidup gitu. Gitu. Dia masih pengen hidup gitu. Kayak lebih, dan beberapa hal ini yang aku lihat sabar, hati-hati. Sabar guys ya, untuk episode ini kayaknya aku butuh tenang. Tuh aku kayak aku ini nggak tenang. Aku berputar loh ini, berputar. Serius bang, ini kayak gimana ya, campur aduk ini rasanya ini. Aku jadi pengen hudut gitu. Aku langsung keringat dingin. Sama aku ya. Aku dingin juga nih tangan aku. Sama. Serius nah. Pegang kan? Dingin aku. Yang pertama megang aku dingin Ime. Dingin juga tangan. Betul. Itu pengaruh dari wanita itu, cuman Aku dapat pandangan dia kayak didorong gitu. iya, dia tuh mau masuk. Oh, Pakai tangan kanan didorong jatuh. Jadi kayak ibarat kayak diginiin gitu, Pak. apalagi luka di badannya itu. Maksudnya? Iya, jatuhnya perempuan itu kan udah keseret kan dari kecepatan motor itu. Jadi laki-laki itu berhenti menambah luka. Oh, dibuat luka lagi. Ya. Oke. Itu yang ini bilang itu pandangan kejadian ya. Nah, oke. Seperti yang si laki-laki ini menambah luka. Cuman yang aku mau bilang tadi itu sedikit, sosok ini yang sedikit bilang yang aku bilang maju mundur terus sedikit tuh kayak apa ya? Dia tuh kayak mau nyampaikan tapi ragu gitu. Jadi aku bingungnya tuh kayak sini gitu. Mungkin dia malu untuk bercerita. Ya malu. Aku gini loh,
aku nak cerita ini, aku juga ada rasa ini, rasa apa ya? Aku ada rasa singgung. Kesinggung. Gitu, makanya aku juga di sini nolaknya tuh kayak gini loh. Takut. Ada sesuatu hal yang ini yang kok kejadian dia kayak pandangan yang ada di yang pernah gitu dialami. Gitu. Iya. Tak nampak kegantengan abang. Iya. Itu nanti. Iya, aku panas tapi dingin. Dingin. Pundak sedikit dingin. Iya guys, jadi kayak gitu. Jadi kayak situasinya wanita itu lebih ke dia kalau untuk ingin bercerita dia ingin cerita, cuman dia pindah. Dia lebih memilih, lebih enaknya dia di arah situ. Dia ke arah situ guys. Sini sedikit kok makin dingin ya? Dingin kan? Yes, kita lanjut lagi menggali sebuah cerita yang digambarkan oleh Bang Awe tadi. Mungkin di sini dari salah satu kami udah terkoneksi ataupun yang ingin di mana tempatnya untuk bercerita. Mungkin apa lanjut gimana nih? Aku sekarang sih ngerasain itu ya gimana ya, keringat dingin terus kayak gemetar gitu. Karena dia sosok yang digambar itu iya. maju mundur kayak belum dapat tempat untuk bercerita dia sih bang. Iya. Ini Cipung apa yang dirasain? Sama. Apa? Dingin. Halo? Ya kayak pusing aja. Pusing. Mungkin guys kita tanya ke Imi gimana kayaknya? Aku sih bawaannya sesak, terus dingin, tapi dinginnya tuh beda, dinginnya tuh kayak habis kena balsam kena air itu, bukan? enggak, dari kepalaku tuh panas, cuman kayak dari leher ke bawah tuh dingin. Kalau untuk entitas yang tadi tuh ya iya, dia tuh kayak menyimpan rasa dendam, padahal kayak apa yang dia beri pendapat kepada pasangannya itu baik tujuannya. Oh iya betul. Di sebalik dendam itu ada yang tersembunyi. Si laki-lakinya ini kayak menyalah-tanggapi. Salah paham. Itu sih. Itu ya. Mungkin kakak yang terkoneksi oleh perempuan itu lah ya. Terus Ya lanjut aja dulu. Kiki tanya tuh. Hai Kiki, gimana sekarang yang dirasakan? Dia ini maju mundur ini kayak lebih ke kayak mana ya? Gimana? Malu. Aku ada dapat kayak baru terlintas pikiran aku emang kayak malu-malu gitu deh bang. Cerita itu. Mau cerita dia takut. Permisi, bisa kita berbicara? Permisi. Kamu yang dari mana ya kalau boleh tahu? Gambar tadi. Boleh sedikit. Bisa masih ingat nggak namanya? Atau kami bisa manggil siapa? Cinta. Cinta? Iya. Masih ingat nggak umurnya pas terakhir hidup berapa? 2 lebih. Iya. Kalau gak sabar nih kak, aku kayak Keluarin aja sosok. hah? Enggak nih, sabar. Kok saya sedikit ganjal nih di kamu nih. Kamu nih siapa?
Aku kayak gimana ya? Jauh ngerasanya? kan? Iya. Ini maaf Karena nih. aku masih ngerasa nih. Sabar. Nah, ini aja makin dingin. Iya kak. Sabar. Aku ngejanggal nih. Soalnya dapat bisikan. Bukan ini. Kamu nih siapa? Serius. Kalau ada yang mau kamu sampaikan, silakan disampaikan saja. Tidak perlu menjadi orang lain. Sosoknya masih lumayan gimana ya? Ini kak. Terbuang. Iya, tahu kamu perempuan. Terbuang. Oh, terbuang. Terbuang dari mana? Tuanku. Aku cari tempat lagi. Sabar. Tadi ini kamu bilang sosok yang digambar. Gimana nih? Ya tadi kamu soalnya bilang awal itu. Kenapa kamu dibuang sama tuanmu? Kenapa begitu? Apa yang tuanku inginkan sudah dapat. Apa yang tuanmu inginkan sudah didapat. Berarti dia tidak membutuhkanmu lagi. Lalu apa yang kamu inginkan dari kami? Apa yang kamu inginkan? Doakan saya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Itu saja. Baik, kamu boleh keluar. Misi. Maaf, Mbak. Saya bisa manggil siapa? Atau ada masih ingat namanya? Sarah. Oke, boleh kita bercerita dengan baik? Kenapa tangannya? Boleh tahu? Tangan saya Kenapa? sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, kamu nih meninggalnya karena apa? Bisa sedikit diceritakan nggak? Gak apa-apa, ceritakan aja. Mana tahu kami bisa membantu kamu. Didorong. Didorong oleh Sangat saya. pasangan saya. Sebelumnya ada masalah apa nih? Kalau kami boleh tahu, gak apa-apa, ungkapin aja biar kita bisa selesai gitu. Dia tidak terima. Tidak terima dalam hal apa? Dia beranggapan saya membanding-bandingkannya dengan temannya sendiri. Oh, berarti kamu nih lagi ngumpul sama teman-teman pasangan kamu, terus pasangan kamu ini salah paham bahwasannya kamu ini seperti membandingkan pasangan kamu dengan teman cowoknya. Dia merasa saya mengucilkannya. Merasa mengucilkannya. Lalu setelah kamu pergi dari tempat ngumpul itu permasalahannya seperti apa lagi? Kamu dibiarkan pergi atau kamu yang pergi? Terjadilah perdebatan. Perdebatan. Saya tetap melawan karena saya merasa diri saya tidak salah. Tidak salah. Jadi kau Tetap ya berontak terhadap saya. tetap berontak. Padahal saya hanya menginginkan dia bisa seperti temannya itu. Saya terima dia. Saya tidak salahkan menyuruh dia menjadi yang lebih baik. Jadi ini ibaratnya kamu tuh udah terima dia apa adanya ya. Terus pas udah selesai perdebatan itu, apakah kamu langsung pergi meninggalkannya atau gimana? Dia membawa saya. Oh, dia membawa kamu, membawa ke suatu jalan yang sepi atau gimana? Gelap. Gelap. Nah, di situ kamu diapain sama pasangan kamu?
berdebat. Lalu Dia mendorong saya dari motor. dari kecepatan motor itu. Jadi pas kamu Tangan saya patah. Oke. Jadi kamu itu langsung didorong gitu aja dan ditinggal pergi atau gimana? Saya sempat sadar dia menghampiri saya Lalu dan menambah luka di tubuh saya. itu melukainya dengan senjata lagi atau dengan tangan kosong aja? Kunci. Oh, dengan kunci motor itu. Dia melukai di bagian apa? Lehernya. Langsung di situ kamu tidak sadarkan diri ataupun meninggal di tempat. Saya dibawa ke rumah sakit. Di bawah rumah sakit oleh pasangan kamu atau orang yang di sekitar? Dia langsung meninggalkan saya. Kenapa ada laki-laki seperti itu? Ya, mungkin saya juga sebagai laki-laki ya gimana dia dibilang overthinking ataupun tersinggung dengan apa yang tidak seharusnya kamu ucapin ataupun kami ini bisa merasain ekspresinya perempuan itu seperti apa. Itu mungkin dia juga salah paham kan sama kamu gitu. Mungkin tidak semuanya lelaki itu juga jahat seperti itu, dan sebagian juga ada dan sebagian juga tidak ada seperti itu. Lalu ada lagi? Saya sangat dendam terhadap laki-laki itu. Dendam. Apakah kamu masih ingat ataupun dapat apa ya? Saya Ya. rela meninggalkan keluarga saya untuknya. Keluarga kamu. Berarti keluarga kamu tuh jauh ya dari kamu ya? Tempat tinggal dari kamu. Sangat jauh. Apakah kamu ini orang perantauan atau ibarat tuh meninggalkan? Sampai keluarga saya tidak mengetahui apa penyebab saya meninggal. Tapi apakah keluarga kamu mendapatkan kabar kamu telah meninggal? Sangat lama mereka baru mendapatkan kabar. Oke, baik. Insyaallah mungkin hilangkan sedikit dendam itu, dan tidak semua lelaki itu sama. Jadi mungkin ya sudah, kamu sudah seperti ini dan tidak bisa lagi kita untuk membalaskan dendam kita gitu. Insyaallah kamu akan didoakan dan kamu akan lebih tenang di tempat kamu yang baru. Apakah kalian seperti dia? Tidak, kan saya sudah bilang tidak sesemuanya lelaki itu sama. Gak apa-apa, kami tidak berniat jahat ataupun apa. Tidak bisa kamu simpulkan juga lelaki itu jahat semua, tidak. Yaudah, apa ada lagi nggak? Tarik nafas. Rinding sih. Yes, mungkin sedikit kami tarik nafas setelah sosok itu keluar. Mungkin sangat dalam ataupun sangat sedih juga cerita dia yang kami dengarkan. Ya mungkin selisih paham antara pasangannya itu. Sebentar ya, kita bisa nanti dijelaskan oleh KIB. Sebentar, tunggu KIB kembali netral.
Oke, tadi pas sosok itu masuk apa yang kalian rasa ini? Dingin juga. Dingin ya. Kalau Cipung sama. Kayak di sini deh. Mic-nya nggak imbang. Sosok itu kalau nggak didorong keluar dia nggak bakal mau keluar. Ya, dia maunya bercerita aja terus. Karena kan nggak semua manusia yang datang ke sini tuh bisa seperti kita. Betul. Saya sadar akan adanya dia itu. Iya sih. Aku ngerasain tuh memang sangat sedih sih. Kelahiran perempuan kan. Ya di rumah juga kita sendiri laki-laki. Gimana Kak? Bisa diceritakan? Yang Kakak tinggalkan bekas atau apa? Ya itu aja. Kalian lah lagi yang ini. Yang dialog tadi. Ya mungkin yang disimpulkan, yang bisa aku simpulkan tadi ya. Mungkin si pria itu ataupun cowok itu dia salah paham. Diibaratkan dia kayak langsung mengambil pendapat bahwasannya si cewek ini membandingkan sama teman cowoknya, kayak wah kayaknya cewek ini, cewek aku nih lebih suka ke teman aku atau apa gitu, beranggapan dia. Dia cuma kayak pengen cowoknya nih seperti cowok itu ya. Iya. Dan dia pun juga nggak minta cowok ini lebih baik daripada teman-temannya, dan cewek ini juga menerima apa adanya si cowok itu. Ya itulah mungkin selisih pahamnya yang selalu berdebat dan beda pendapat. Mungkin gimana kesimpulan dari kalian berdua yang juga tadi mendengarkan dialog? Tidak sama. Belum. Itu lagi. Sosok tadi. Ya. Mengapa kamu begitu sedih? Jangan ceritakan. Kenapa laki-laki itu tidak merasa bersalah? Iya, gimana ya Mbak? Kami juga tidak tahu juga gimana laki itu tidak merasakan salah atau gimana. Ya namanya juga laki-laki kan pasti dia overthinking ataupun berpikiran lebih, apalagi sudah berpasangan itu. Jadi apa yang pendapat cowok itu mungkin itu yang dia udah bulatkan ataupun tekadkan. Aku bersumpah apa yang telah ia lakukan akan terjadi terhadap adik perempuannya. Kak, istighfar Kak. Tarik nafas Kak. Tarik nafas Kak. Bisa.